Pemirsa, Sindo Today kita awali dengan informasi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Ya, status Gunung Semeru naik ke level 4 atau awas setelah adanya peningkatan luncuran awan panas. Balik informasi lain, pemirsa, sebanyak 178 pendaki Gunung Semeru dikabarkan terjebak di Ranu Kumbolo saat erupsi. Ya, dalam hal tersebut seluruh pendaki dalam keadaan selamat. Pemirsa, meski terjebak dahsyatnya erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, seluruh pendaki dilaporkan selamat lantaran berada di sisi utara Gunung Semeru yang jauh dari kawah dan juga jalur aliran lahar. Mempertimbangkan faktor keselamatan, petugas berencana mengevakuasi para pendaki pada pagi ini. Sementara puluhan warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru memilih bertahan di sejumlah titik pengungsian hingga pada Rabu malam. 5 titik pengungsian warga terdampak yaitu adalah Balai Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, kemudian SDN 4 Supiturang, SMP 2 Pronojiwo, Balai Desa Penanggal. Kemudian di Balai Desa Penanggal terdapat 40 warga mengungsi. Sementara itu petugas mengimbau warga agar tidak beraktivitas di radius 8 km dari puncak serta jarak 20 km sisi tenggara sepanjang Besuk Koboan. Pemkab Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana hingga 7 hari ke depan. Sementara itu pasangan suami istri asal Kediri terkena awan panas erupsi Gunung Semeru. Lur, ya apa iki lur? Saaken dulur ki lur. Mang ya tak kata anda ki mang anak dadakan iki mang lava panas ya lur. Pemirsa, kedua korban yang tengah mengendarai sepeda motor tidak mengetahui jika sedang terjadi erupsi Gunung Semeru hingga nekat melintasi jembatan Besuk Kobokan atau Geladak Perak. Akibatnya kedua korban alami sejumlah luka bakar dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga Rabu malam, BPBD Kabupaten Lumajang masih mendata sejumlah warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Sementara itu pemirsa, jarak luncur awan panas Gunung Semeru mencapai 14 km dari puncak hingga melewati jembatan Besuk Kobokan. Adanya sekitar 178 pendaki yang ke Ranu Kumbolo dan tidak boleh bergerak dari sana, dan saya minta kalau besok aman agar mereka segera dievakuasi untuk turun dari Ranu Kumbolo. Beralih informasi lainnya pemirsa, pencarian korban tanah longsor di Desa Cibunying, Cilacap, Jawa Tengah diperpanjang hingga 3 hari. Ya pemirsa, tim SAR gabungan pada hari Rabu ini berhasil menemukan 2 korban di titik B1 dan B2. Dengan ditemukannya 2 korban ini, kini tersisa 3 korban yang belum ditemukan. Hingga sepekan peristiwa tanah longsor di Desa Cibunying, total 20 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, pemirsa, 1 jenazah korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah berhasil ditemukan di area tumpukan material tanah radius 500 meter dari pusat longsoran. Jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan dan juga identifikasi. Dengan ditemukannya 1 korban ini berarti masih tercatat ada 25 orang hilang yang belum ditemukan. Korban diketahui berjenis kelamin perempuan atas nama Tui, usia 50 tahun, warga dusun Situkung, Pandanarung. Informasi lainnya pemirsa terkait dengan cuaca ekstrim. Sebuah pohon tumbang menimpa kabel listrik dan juga menutup jalan di Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, pohon setinggi 10 meter ini tumbang diduga akibat galian kabel bawah tanah. Pohon asam setinggi 10 meter tumbang dan menutup jalan raya Kedondong di wilayah Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Selain menutupi jalan, pohon tumbang juga menimpa kabel listrik yang berada di pinggir jalan. Menurut warga, pohon yang sudah berusia belasan tahun ini tumbang diduga akibat adanya pengerjaan galian kabel bawah tanah. Ya, ini kan kebetulan ada perbaikan kabel PLN yang digali pas di bawah pohonnya itu. Jadi entah efek dari situ apa bukan kita juga belum tahu. Jadi karena kan kemarin itu ada kabel yang terkelupas jadi ada perbaikan gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibatnya Jalan Raya Kedondong mengarah Danau Sunter sempat ditutup sementara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, A-News melaporkan. Pemirsa, ledakan mesin uap membuat tempat usaha laundry di Durensawit, Jakarta Timur hancur. Akibat ledakan, seorang pelanggan terluka. Sebuah tempat usaha laundry di Jalan Delima 2 Durensawit, Jakarta Timur hancur berantakan akibat ledakan mesin uap pada Selasa malam. Bagian atap hancur, mesin dan rolling door roboh terpental. Akibat ledakan, seorang pelanggan alami luka-luka, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Diduga ledakan terjadi akibat kelebihan panas pada mesin uap. Mau laundry sekalian mau ngambil baju yang sudah bersih. Karena yang baju bersih itu nggak ada, karyawannya pada jalan ke dalam nyari. Disitulah terjadi meledak. Saya ada di depan. Apa? Kalau meledak saya nggak tahu apa. Saya cuma kena dentumannya aja. Bukan keras lagi, Om. Beneran bukan keras lagi, lebih keras. Nah, tapi ibu jatuh situ cuma saya apa. Karena aku lagi di sebelah jadi nggak tahu meledaknya itu kayak gimana, nggak tahu. Tapi aku dengar suaranya itu sangat kencang banget. Oh gitu. Iya. Itu berasal dari mana sih kalau Mbak tahu? Itu boiler. Boiler. Cuman ibu-ibu yang di sini doang tadi. Itu ibu-ibu itu pelanggan atau memang? Pelanggan. Oh, pelanggan. Anggota kepolisian Polsek Durensawit yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Penyebab ledakan masih ditangani polisi. Dari Jakarta, Rio Mani, A-News melaporkan. Nah, Yasmin, ini yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Seorang dosen wanita ditemukan tewas secara misterius dalam kamar kostel di kawasan Gajah Mungkur, Semarang. Ya, saat ini polisi masih selidiki penyebab pasti tewasnya korban. Seorang dosen muda ditemukan warga tewas secara misterius di kamar kostel di kawasan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Kondisi korban bernama Dwinanda Licia Levi ditemukan tanpa busana di lantai kamarnya. Seorang perwira polisi berinisial B diketahui berada di kamar korban saat tewas. Setelah melakukan olah TKP, polisi kemudian membawa jenazah korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Karyadi Semarang untuk dilakukan autopsi. Sementara perwira polisi telah dibawa ke Bitpropam Polda Jawa Tengah untuk pemeriksaan. Dan bekerjasama dengan pihak Polrestabes dan Polsek yang awal menangani, dan hari ini untuk terkait dengan kasus ini sudah kami lakukan penanganan di tingkat Polda. Kemudian kasus ini memang masih dalam proses penyelidikan. Kini, polisi terus mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi lain untuk mengungkap penyebab tewasnya dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan.